Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita akan berbincang dengan Wan Sukri. Nama asli beliau adalah Sukri Saad. Beliau seorang pakar social engineering. Banyak orang tidak tahu sebetulnya keahlian beliau itu social engineering. Sekarang sangat sibuk di Indonesia bagian timur dan di Jawa Barat. Ya, Wan? Jawa Barat, Jawa Barat, Sumbawa, sibuk di daerah Maluku itu dalam rangka batu bara hijau. Beliau rencana menanam yang akan dijadikan batu bara hijau itu seluas 200,000 hektar. Dan sibuk lagi di daerah Gunung Maribaya, di daerah Bukit Tunggul. ya, itu pengembangan kina, tapi digabung dengan kopi. Jadi kopi di bawah kina. Ini sedang dikembangkan. Jadi kita minta berbagi saran, pemikiran kepada Wan. Saya panggil Wan saja ya. Wan. Terima kasih. Kita minta ke Wan berbagi semua pikiran kepada semua kita di Sumatera Barat. Mudah-mudahan banyak kita memahami dan bisa membangkitkan ekonomi rakyat. Silakan, Wan. Terima kasih, Bung Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di tengah-tengah lindapnya Sumatera Barat akibat kebakaran hutan, saya tetap bergerak. Karena memang kalau tak bergerak, dapur tidak berasap. Sehingga dengan demikian, dalam kondisi ini saya masih berkeliaran. Terutama di Indonesia Timur, di Provinsi Maluku, dan di NTT, dan kemudian terakhir saya juga berkiprah di Jawa Barat. Kembali menghidupkan kebun kina milik PTP yang dikerjasamakan dengan perusahaan di tempat saya bekerja untuk kembali mengisi kebutuhan substansi kina ke global. Karena kina sintetik ternyata berdampak jangka panjang untuk kerusakan pada organ tubuh pemakainya. Sehingga dengan demikian ada pikiran untuk kembali ke bahan alam. Dan kina adalah salah satu komposisi yang tak tergantikan oleh sintetik kimiawi yang selama ini dianggap bisa menggantikan peran kina dalam mengatasi terutama penyakit malaria yang endemik di berbagai wilayah di Indonesia. Kalau di Sumatera Barat saya kira masih ada di Mentawai. Ya, tapi barangkali juga di pedalaman Punggungan Bukit Barisan saya kira juga masih tetap ada daerah yang rawan terhadap nyamuk malaria. Ya, tapi sumber kina kita dari dulu kan ada, daerah Pinangawan misalnya, Solok Selatan. Kita punya bekas kebun kina di Pinangawan di Solok Selatan dan satu kebun kina kecil di pinggang Gunung Segalang di Nagari Balingka. Nah, sebentar, dengan masuknya kina sintetis ini, obat sintetis ini, tentu kebun kina di dunia ini sudah berkurang. Sekarang tidak ada lagi kebun kina kecuali di Kongo yang punya. Di Kongo. Tetapi syukur alhamdulillah kita bersyukur karena karena kebun induk kina ya arboretum kina kita masih punya di Bukit Tunggul. Di Bukit Tunggul dan di daerah Sukabumi. Dua lokasi di mana kemudian berapa jenis lebih dari 50 jenis kina ada di dalam arboretum. Jadi kita masih punya sumber bibit, sumber induk, sumber genetik untuk pengembangan kembali kina yang alami. Jadi sumber ada, tinggal kemauan ya? Tinggal kemauan dan mesti dikelola lebih profesional. Ya, dan tidak bisa lagi dengan pola skala besar seperti yang dimiliki oleh PTPN maupun oleh perusahaan pemerintah yang berkaitan dengan tanaman. Nah, apa saran Wan untuk Sumatera Barat ini agar kita tidak ketinggalan atau memang benar-benar kita bisa berbasis nagari ini? Apa? Balik cerita, saya kira
yang community based produk yang para taipan, para konglomerat belum masuk. Saya kira kita mendorong nagari-nagari punya tanaman obat yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan itu berbasis nagari, berbasis ulayat nagari. Sehingga dengan demikian tiap nagari punya produk yang bahan baku tanaman untuk bahan baku obat. Dan itu saya kira dengan beragamnya ekosistem di Sumatera Barat, dataran rendah, dataran menengah, dataran tinggi, kita punya padang lamun, kita punya laut, kita punya samudra, saya kira kita bisa melengkapi seluruh kebutuhan bahan alam yang berkaitan dengan obat-obatan. Ya, artinya Cina sebagai produsen obat non kimia, Ya. saya pikir bisa kita saingi. Saya kira sebentar lagi karena lengkapnya ekosistem kita di Indonesia ini, kita akan mampu bersaing dengan siapa saja karena kita punya kelengkapan ekosistem yang berdampak terhadap kelengkapan produk-produk obat, produk bahan baku obat yang kita bisa, saya lupa apakah itu yang fitofarmaka atau apa. Mari kita tanyakan kepada ahli farmasi nanti. Ya, fitofarmaka itu. Fitofarmaka. Seperti kunyit pun fitofarmaka. Betul. Jahe-jahean dan segala macam itu bisa kita kembangkan. Ya. Syaratnya satu, tingkat harus masuk ke level industri. Jadi katakanlah satu nagari punya 100 hektar, 200 hektar tanaman obat, maka dia akan menjadi produsen bahan baku obat tertentu yang mereka kembangkan di nagari. Atau dua nagari satu komoditi ya. 2 nagari satu komoditi, 3 nagari atau satu, kalau kampung saya di Banu Ampu 7 nagari, mungkin bisa 2, 3, 4 komoditi yang kemudian akan menjadi driving force ekonomi nagari menuju kesejahteraan nagari. Ya. Kan itu tidak hanya di tanaman obat, di pantai pun bisa itu. Di pantai, Ya. di padang lamun, di laut, di kedalaman dan sebagainya. Saya kasih contoh vincristin, obat utama untuk mereka yang mengalami penyakit kanker. Vincristin ini dari 2 ton terumbu karang itu hanya akan dapat di bawah 100 mg vincristin. Ini jadi 2 ton bahan bakunya. 2 ton bahan baku diekstrak, keluarnya sekitar di bawah 100 mg hasilnya. Padahal Dan kita punya lahan terumbu karang sangat luas ya. kita bisa bayangkan terumbu karang dengan panjang ribuan mil pantai kita, saya kira layak kita membuat terumbu karang buatan, ya, artificial coral reefs untuk memproduksi vincristin. Itu baru satu obat, ya. Dan Untuk saya kira kanker ya. itu obat kanker, Ya. buat kanker. Dan seluruh penderita kanker, kanker darah, kanker payudara, kanker rahim dan sebagainya membutuhkan vincristin untuk membunuh sel-sel yang cacat karena adanya dipengaruhi oleh sel-sel kanker. Ya, karena 2 ton dari berapa? 2 ton hanya dapat Berapa? di bawah 100 mili. Berarti harganya mahal sekali. Kalau itu jadi. pengalaman saya memiliki anak yang kanker darah waktu itu, Oh, Wan pengalaman ya. ya, untuk 1 kali suntik 1 mili ditambah dengan cairannya 1 speed ya, itu mendekati 9 juta 1 kali suntik. 9 juta sekali suntik, dan itu selama satu relapse pengobatan kimia, 1 siklus ya, 9 kali tindakan, itu 2 kali tindakan menggunakan bahan vincristin. Jadi bagi masyarakat yang keluarganya mengalami kanker darah, ya, itu saya kira butuh biaya besar sekali. Karena mahalnya obat ini dan karena langkanya obat ini. Indonesia dengan panjang garis pantai segitu hebat, maka sebetulnya harusnya menjadi produsen vincristin dengan catatan kita membangun seperti menanam. Jadi menanam terumbu karang kita di pantai, di pulau, di pantai di pulau, sehingga dengan demikian pada saatnya Sumbar harus terdepan dalam memproduksi satu tanaman obat, satu jenis obat namanya vincristin, obat untuk kanker. Kalau kita mau. Ya, itu yang kita dorong. Kita harus mau sebetulnya. Itu yang kita dorong. Kita harus berbasis sumber daya lokal toh. Sumber daya setempat. Harus begitu. Ya. Kemudian ini kan bisa kita connect dengan UNAN ini, Wan. Ya. Atau dengan universitas apa saja di Sumbar ini. Ya. Saya kira UNAN punya unit hampir lengkap
karena ada sains dan ada teknologi. Iya, iya, iya. Dengan demikian kita bisa berharap pengembangan tertentu dilakukan oleh pertanian, perikanan atau kelautan dan sebagainya. Teknik, kemudian segala macam. teknik, maritim dan semuanya banyak yang tidak tahu. Saya hanya ingin kasih tahu bahwa laut kita berbasis UNCLOS ya, kesepakatan dunia tentang garis pantai, maka Sumbar ini akan punya 8,5 juta hektar laut yang bisa kita manfaatkan untuk bikin apa saja. Ya, artinya kita berharap UNAN terlibat dalam membangun ekonomi rakyat. Persis. Ya, harusnya Persis. begitu, harus begitu. Jadi mestinya jurusan-jurusan tertentu yang berinteraksi dengan masyarakat di nagari-nagari mesti ke arah sana, ya. Jadi katakanlah KKN berbasis kompetensi keilmuan itu mesti kita dorong. Sehingga dengan demikian kita punya basis data, database dari nagari-nagari tentang peluang untuk pengembangan tanaman obat tertentu dan tahun berikutnya action. Ya, ya, ya. Tahun berikutnya action dan dengan dukungan keahlian yang ada di UNAN, saya optimis world class university berbasis community based world class university itu akan diperoleh oleh UNAN dalam tempo saya jangan pikir yang terlalu lama, 10 tahun. 10 tahun. Jadi world class ini bukan berpikir dunia, Wan, Ya, tapi dunia mengakui. Dunia karena mengakui. kita memiliki uniqueness, keunikan dari kegiatan ajar mengajar di Andalas. Jangan terbalik-balik cara berpikirnya. Jadi lulusan UNAN nanti tidak pergi ke Jakarta membawa map lusuh ijazahnya, tetapi dia langsung loncat ke negari, menjadi entrepreneur di sana dan kemudian menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan dunia. Saya kira itu yang world class dalam pemahaman saya. Jadi sertifikat saya kira nggak perlu sertifikat, kita perlu pengakuan fisiknya jelas. Ya. Ya, ya. Tanaman obat dan itu menjadi salah satu karakter dari Sumatera Barat karena ekosistemnya beragam. Ya, dia punya dataran tinggi, punya dataran sedang, dataran rendah, padang lamun, pantai, pinggir pantai, laut, dan laut dalam. Sangat lengkap kita. Sangat lengkap, sangat lengkap. Lengkap sekali. Baik, Wan, jadi mudah-mudahan ini bisa didengar semua pihak dan mari kita sama siap-siap. Dan Wan pun tentu harus bersedia juga, tidak hanya merantau ke mana-mana dan bersedia juga untuk memberi masukan lah secara konkret di Sumatera Barat ini. Betul, betul. Saya tidak ada pikiran menolak karena itu sudah komitmen fitrah kita sebagai anak Minangkabau. Ya kan, kalau memang sudah diperlukan di ranah, kita pulang ke ranah. Ya, kalau belum ya kita di tempat lain. Tetapi menurut saya dengan umur mendekati 70 ini sudah ada pikiran untuk jalan pulang ini. jadi sama kita, Wan. Kita kalau ada yang bisa dilakukan di kampung kenapa tidak gitu. Ya, ya, ya. Mensejahterakan orang kampung, sanak saudara, ya kan, orang Minang dan kemudian membawa Minang ke arah yang sudah lebih pasti. Baik, Wan. Kawan-kawan semua, kita akhiri diskusi kita hari ini dan ke depan kita sambung lagi. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joni. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.